Tapi saya ajari dan langsung bisa karena settingan kameranya sudah paten. Dia nggak perlu dirubah-rubah lagi, hasilnya pasti bagus. Dan dengan cara itu saya bisa merekrut anak buah sebanyak mungkin. Terlalu repot dan kalau udah terbiasa nggak masalah. Itu saya sampaikan ke anak buah saya. Mereka bilang pertama, apa nggak repot mas? Nggak, saya contoh nih. Saya kasih contoh, mereka melihat saya melakukannya dan akhirnya mereka mau sampai sekarang. Dan mereka udah terbiasa sekarang. Bahkan sekarang setelah lampu saya yang pakai kabel, lampu tronik yang pakai kabel sudah mulai saya ganti dengan, karena sekarang ada godok yang ada godok, ada Yongnuo harganya murah-murah. Saya nggak pernah lagi pakai flash yang pakai kabel itu, sudah saya pensiunkan. Saya beli yang godok, yang flash eksternal. Rahasianya adalah tekniknya saya nggak pakai bond, saya pakai payung 2 stand, 2 set lighting, pakai stand, pakai payung. Kalau sendirian saya mungkin bisa pakai bond dan hasilnya tetap bagus, tapi anak buah saya nggak akan bisa. Anak buah saya kalau pakai bond pasti hasilnya berantakan dan harus diedit. Akhirnya supaya anak buah saya juga hasilnya bagus, saya harus saya harus menciptakan settingan kamera yang nggak pernah diubah-ubah. Settingan kamera yang itu aja, yang nggak perlu dirubah, udah pasti bagus. Caranya gimana? Caranya ya sumber cahayanya harus sama, harus netral, selalu netral. Supaya sumber cahayanya harus selalu netral, ya pakai flash dikasih payung, nanti cahayanya selalu netral. Kalau di bond kan nggak netral karena berubah-ubah kan, atasnya berubah-ubah. Nah, dengan teknik itu fotografer saya pasti hasilnya bagus sama dengan saya. Yang membedakan nanti cuma cara ngatur pose itu tok, tapi hasil fotonya itu selalu sama. Bahkan teknik ini walaupun saya ajarkan ke fotografer saya yang baru, yang dasarnya dia bukan fotografer dan baru saya ajari, yang saya ajari dasarnya tadinya dia tukang video shooting. Dia video shooting, sudah kenal situasi pengantin, atau dia adalah editor, sudah biasa lihat gambar foto pengantin. Terus saya ajari motret, settingan kameranya itu baru buat dia. Tapi saya ajari dan langsung bisa karena settingan kameranya sudah paten. Dia nggak perlu dirubah-rubah lagi, hasilnya pasti bagus. Dan dengan cara itu saya bisa merekrut anak buah sebanyak mungkin. Karena itu saya di Pekalongan, fotografer saya, asisten saya, anak buah saya adalah yang paling banyak di Pekalongan untuk fotografer roll-rollan ya. Berangkatnya sendiri-sendiri, bukan tim. Fotografer saya yang paling banyak karena saya bisa ngajari motret seseorang. Sedangkan fotografer lain nggak bisa. Seseorang itu motret bagus karena dia memang berbakat. Fotografer lain kan seperti itu, nggak bisa ngajari orang. Kalau ngajari orang ya orang itu hasilnya mesti beda dengan bosnya karena settingan kameranya udah beda, caranya membuat parameter kamera ini udah beda kan. Kalau saya kan sama semua. Itu rahasianya. Jadi penghasilan saya sebagai fotografer bisa jauh meningkat pesat karena saya punya fotografer banyak. Saya bisa double. Akhirnya itu meningkatkan penghasilan saya. Nah itu saya rasa cukup dulu, udah kepanjangan. Nanti ke depan saya akan bahas soal manajemen keuangan dalam manajemen, bagaimana seorang fotografer kampung bagaimana seorang fotografer kampung memanage keuangan agar bisa hidup layak. Karena kalau tanpa memanage keuangan, kita sebagai fotografer nggak
fotografer kampung, sebagai fotografer kampung yang roll-rollan, sulit untuk hidup layak karena penghasilan kita per musim penganten, nggak, bukan per bulan. Kalau per bulan manten itu sama nggak masalah, tapi nggak, bulan ini nggak ada manten, bulan depan manten dikit, bulan depan nggak ada, bulan depan dikit, bulan depannya lagi baru banyak penganten. Nah itu harus ada manajemen yang bagus. Bagaimana saya memanage keuangan saya, bagaimana saya memberikan pengertian kepada istri saya untuk memanage keuangan, itu nanti yang saya obrolkan di vlog berikutnya. Sementara ini dulu, subscribe, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.